adalah sampah-sampah berserakan sampai di jalanan itu. Nah itu yang betul-betul kalau saya sebagai Suringge sangat prihatin melihat kedisiplinan daripada umat kita. Setelah selesai upacara, di situ sering terjadi berserakan sampah dan sebagainya. Di sini sebetulnya kita sebagai umat Hindu khususnya Bali ya, harus bulat sari dan harus segera sadar ya. Apa yang sebuah berita yang cukup viral yang menjadi sebuah pemahaman kita, jadi masyarakat belum bisa memberikan sebuah apresiasi secara positif. Kalau kita akhirnya memberikan beban di sana, ya tentu masyarakat atau pengemong lingkungan di sana akan menjadi beban juga. Beredarnya di media sosial yang diunggah masyarakat terhadap tumpukan sampah berserakan di kawasan suci Pura Agung Besakih saat pelaksanaan Karya Agung Ida Betara Turun Kabeh menjadi hal yang harus mendapat perhatian semua pihak. Tumpukan sampah upacara juga viral di media sosial di sejumlah pantai yang menjadi tempat pelaksanaan melasti ataupun jenis upacara di Bali diunggah oleh masyarakat yang ingin kesadaran semua masyarakat menjaga lingkungan Bali. Di tengah gencarnya pemerintah Provinsi Bali baik melalui Pergub Bali maupun awik-awik desa adat untuk menjaga lingkungan khususnya kawasan suci nampaknya belum maksimal. Bukan saja sampah organik yang berasal dari sarana upacara, namun non-organik yang sebagian besar dari bungkusan makanan maupun tempat penyimpanan sarana upacara dan persembahyangan. Padahal pengelola maupun panitia pelaksanaan Karya Agung dan upacara lainnya untuk menjaga kebersihan dan telah menyediakan tempat pembuangan sampah, namun nampaknya tidak dihiraukan oleh sejumlah oknum pemedek yang tangkil ataupun berwisata di sejumlah kawasan suci di Bali. Apa yang terjadi kemarin pada saat upacara besar di Bali, pada saat Purnama Kedasa Turun Kabeh yang baru penyiramannya hampir 1 bulan lebih, yang banyak viral disoroti oleh masyarakat adalah sampah-sampah berserakan sampai di jalanan itu. Nah itu yang betul-betul kalau saya sebagai Suringge sangat prihatin melihat kedisiplinan daripada umat kita. Padahal pemerintah sudah membuat aturan, sudah membuatkan tempat sampah, namun masyarakat ini yang belum menyadari kepentingannya kebersihan daripada lingkungan itu sendiri. Padahal penataan Pura Besakih luar biasa, sudah baguslah, katakan sudah sedikit modern, antara tradisional dengan modern sudah disatukan, digabung lah itu. Nah di sini yang perlu kesadaran dari masyarakat ini yang paling penting, disiplin masyarakat itu penting. Kita itu bicara dengan kebersihan, tentu kita mulai dari kita bicara tentang kesucian pura itu sendiri. Kita sangat menghargai bahwa setiap kegiatan upacara di Bali yang dilakukan di seluruh, baik di pura kecil sampai pura terbesar begitu ya, itu yang menjadi persoalan utama tentu adalah sampahnya ya. Sampah dari sesajen ini kan sampah organik ya. Tapi begitu situasinya, apakah karena hujan dan lain sebagainya, tentu ini juga membawa dampak yang kurang baik ya, dari segi estetika, sudah itu dari segi kebersihan, kesucian dan lain sebagainya akan berpengaruh ya dari penglihatan kita ya. Nah sehingga kita selalu berharap bahwa bagi kita sebagai umat Hindu itu selalu meningkatkan kesadaran diri sendiri untuk bagaimana kita mengendalikan sampah itu ya. Jika kita sebagai pemedek ya tentu pertama ya harus sudah tidak membuang sampah di pura ya. Apalagi kalaupun itu adalah sisa-sisa upacara, habis upacara ya seharusnya kita bawa kembali pulang ya.
di mana kalau kita melihat kawasan-kawasan suci yang sepertinya pura dan sebagainya, belakangan ini banyak di Bali dilaksanakan upacara-upacara yang cukup kaliber besar. Ya. Contohnya misalnya di Besakih kita melaksanakan upacara Betara Turun Kabeh. Ya. Setelah selesai upacara, di situ sering terjadi berserakan sampah dan sebagainya. Di sini sebetulnya kita sebagai umat Hindu khususnya Bali ya, harus mulaksari dan harus segera sadar ya, untuk mensosialisasikan kepada saudara-saudara kita yang belum sadar supaya mempunyai kesadaran hukum tinggi, sehingga di mana setelah upacara, setelah sembahyang dia tidak melepas sampah sebegitu. Jadi dengan sengaja maupun tak sengaja dia akan melepas sampahnya, sehingga sampah itu menjadi momok bagi umat lain melihat keadaan daripada tempat-tempat suci kita. Kita sebagai masyarakat sepatutnya sudah mampu memberikan sebuah apresiasi kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh baik pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, baik pun program pemerintah pusat terkait masalah kawasan-kawasan khusus atau kawasan suci yang kita miliki. Salah satunya bagaimana penataan kawasan areal Besakih yang sudah tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pemuda atau kita sebagai masyarakat umat Hindu. Setiap tentunya upacara-upacara besar seperti Idu Betara Turun Kabeh, dan begitu pun pada saat melasti yang dilaksanakan di tempat-tempat atau pantai-pantai seperti melasti. Jadi sudah ada sebuah penataan yang bagus. Namun ya cukup kita sayangkan apa yang sebuah berita yang cukup viral yang menjadi sebuah pemahaman kita, jadi masyarakat belum bisa memberikan sebuah apresiasi secara positif. Jadinya bagaimana fasilitas-fasilitas yang sudah dibuat bagus, nyaman bagi kita semua, jadi masih terjadi perilaku-perilaku terkait masalah persoalan masalah sampah. Jika kita melihat dari yadnya itu sendiri, berarti sesuai persembahan atau pengorbanan yang suci dan tulus ikhlas dari umat kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai ungkapan rasa syukur terhadap apa yang telah didapat dalam hidupnya. Dalam ajaran agama Hindu juga dijelaskan dengan Trikaya Parisuddha yang digambarkan sebagai 3 perbuatan yang disucikan yang harus dilakukan oleh umat manusia, yakni manacika merupakan pikiran yang baik dan benar, kemudian wacika merupakan perkataan yang baik dan benar, dan yang ketiga kayika ialah perbuatan yang baik dan benar. Selain konsep Trihitakarana juga mengingatkan dan menjadikan pedoman terhadap apa yang harus dijaga oleh umat dalam menjaga keseimbangan dan kedamaian dunia ini. Tumpukan sampah yang bertebaran di kawasan suci Pura Besakih ini tentunya sangat disayangkan dan patut kita perbaiki bersama-sama. Jadi daripada itu makanya perlu kita jaga kesucian pura itu, karena di Bali itu inilah membuat taksu daripada Bali itu. Kalau kita betul-betul bisa menjaga kesucian pura itu sendiri, nah ini taksu akan betul-betul terjaga. Nah, Bali dari Bali contoh kemarin, di satu sisi kita juga menjaga pura, juga harus menjaga kebersihan daripada itu. Di mana kebersihan itu sebenarnya juga ibadah. Ini masih umat kita memang sangat dangkal sekali di dalam memahami daripada kebersihan itu yang mengartikan kebersihan itu merupakan ibadah, apa ibadatnya. Nah, di situ masyarakat umat kita sudah harus betul-betul memahami nah gimana caranya. Apakah kalau dikasih sanksi kan nggak mungkin masyarakat dikasih sanksi misalnya ini kena hukum, nggak mungkin lah. Jadi
perlu ada pendekatan-pendekatan, misalnya tokoh-tokoh daripada masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya di Besaki saja, misalnya di pura-pura lain juga ada tempat plastik, di Kuta juga, pinggir asal naruh sampah sembarangan aja. Memang kita harus menerapkan secara kesadaran, tapi kesadaran itu akan timbul bila mana kita melakukan ketegasan. Setelah ketegasan baru kesadaran itu akan berjalan. Maka dari ini harus berbarengan. Kita tidak bisa secara istilahnya dengan memberikan keleluasan kesadaran, tidak bisa juga secara tegas dan disiplin. Ini harus berbarengan sehingga menjadikan sebuah momok yang betul-betul menjadi momentum kita ke depan bahwa Bali itu akan menjadi bersih. Masalah membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya menurut kita itu adalah merupakan sebuah perilaku atau kebiasaan yang sudah sulit mungkin untuk dirubah begitu saja. Jadi mohon maaf, jadi ada istilahnya kita bahasa campah gitu. Campah ini artinya campah ini seharusnya ya ada hal-hal yang kita bisa tegaskan dalam hal-hal tertentu saja. Jadi mengategorikan campah bagaimana hal-hal yang tidak mesti artinya kita hargai, tidak mesti kita bisa sucikan. Jadi ini yang kami rasa artinya masyarakat tentunya bicara masalah membuang sampah ini seolah tidak menghargai bagaimana kita menjaga kesucian atau bagaimana menjaga daripada bersihnya kawasan suci yang kita miliki. Kita tidak mesti harus melakukan kegiatan upacara ini, apalagi membawa sampah-sampah di luar seperti sampah organik ya. Karena canang dan lain sebagainya ini kan sangat mudah terurai ya. Tetapi kalau dibiarkan di tempat suci atau di pura dalam jumlah yang banyak, tentu ini akan mengganggu, bahkan bisa menjadi persoalan tersendiri, baik bagi estetika pemandangan, yaitu dari lingkungan, termasuk juga nantinya jika dibuang di suatu tempat yang tidak pada tempatnya, ini juga akan menjadi masalah ya. Pengolahan sampah pun juga bermasalah ya jika terlalu banyak ya. Nah, untuk itu kita banyak sekali melihat kegiatan-kegiatan upacara itu padahal sebelumnya sudah tertib, tidak ada plastik apapun yang dibawa ya. Tetapi di tempat di Jabopuro dan lain sebagainya ternyata semua konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu berupa air mineral, yaitu pop mie dan lain sebagainya, ini kan ada sampah plastiknya ya. Justru sampai di tempat lokasi upacara justru banyak sampah plastik yang bertebaran karena dagang di sana berjualan juga menggunakan plastik begitu ya. Sebagai umat Hindu, tentunya jika melaksanakan sebuah ritual atau yajna, baik rangkaian proses upacara atau karya agung maupun persembahyangan pribadi, harus dilandasi dengan niat suci, seperti apa yang dikandung dalam Trikaya Parisuda dan konsep Trihitakarana. Jika hal ini dilaksanakan, maka sekecil apapun kesadaran yang dimiliki oleh umat, yakni mulai dari menjaga kebersihan dan lingkungan kawasan suci dan alam ini adalah bagian dari sebuah yajna yang bernilai tinggi. Karena dasarnya adalah kesadaran yang tumbuh dari dalam diri untuk menjaga kebersihan yang dimulai dari diri sendiri dan disebarluaskan kepada orang lain. Walaupun persembahan yang dihaturkan mewah, namun jika dalam pelaksanaannya memunculkan sebuah persoalan baru dan tidak dilandasi oleh niat suci tulus ikhlas dan kesadaran diri, tentunya tidak ada artinya. Kotoran itu juga menyebabkan rasa kesucian itu semakin berkurang ya. Kalau kita memperhatikan berbagai hal di lapangan, maka sudah seharusnya yang paling utama adalah kita umat sendiri yang sudah memiliki konsep bahwa kita
aturan tidak akan membebani wilayah itu baik dengan sampahnya maupun dengan persoalan-persoalan sosial lainnya. Kalau kita akhirnya memberikan beban di sana, ya tentu masyarakat atau pengemong lingkungan di sana akan menjadi beban juga. Nah, kalau beban ini diberikan terlalu berat kepada masyarakat di lingkungan itu, maka ini juga akan menimbulkan konflik sosial. Di samping memang menimbulkan berbagai persoalan alam begitu ya. Inilah beberapa hal yang selalu kita ingin bangun dan kita ingin bersama-sama menjaga Bali ini agar di samping secara religius kita muspo, kita sembahyang untuk kepentingan nasice keselamatan kita sendiri, tapi juga kita harus secara langsung mampu menjaga lingkungan terutama dari sampah ya. Kalau kita ngomong Trita Karana, seberapa jauh sih orang mengerti tentang Trita Karana? Ya, masih dalam pemanis bibir aja saya lihat ya. Kalau Trita Karana, kalau kita berpikir bahwa hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan ini, kalau itu betul-betul sudah dipahami dan disadari, itu tidak ada masalah sampah, Pak. Sudah pasti tidak ada masalah sampah. Cuman di sini kan belum penerapannya, itu baru sebatas ucapan, sebatas teori saya lihat. Maka marilah kita sadar bersama untuk membangun apa yang dikonsepkan oleh leluhur kita Trita Karana untuk bisa kita melaksanakan dengan sebenar-benarnya. Selain kesadaran diri, tentunya payung hukum yang mengatur tentang upaya dalam menjaga kesucian kawasan suci, terutama sampah harus ditegakkan baik dari penerapan regulasi maupun sanksinya. Karena saat ini banyak aturan yang dibuat pemerintah, namun dalam penerapannya tidak sejalan, bahkan sanksi yang diberikan pun tidak tegas sehingga terkesan terjadi pembiaran. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kesadaran umat untuk menjaga kebersihan dan kesucian dari kawasan suci tersebut. Kalaupun sanksi tegas sulit diterapkan di kawasan suci, namun hendaknya sosialisasi terhadap pemedek dan umat lainnya terus dilakukan yang disertai dengan contoh dan panutan yang diberikan oleh pengelola maupun lingkungan kawasan tersebut. Sama halnya pantai di sejumlah daerah yang dijadikan kawasan melasti, hendaknya selesai proses upacara, sampah upacaranya dikumpulkan, bukan sebaliknya berserakan. Terkait masalah penegasan awik-awik aturan yang dibuat di kawasan-kawasan suci atau di pura-pura Kayaan Jagat itu harus disesuaikan juga dengan penanggung jawab daripada kawasan suci tersebut. Jadi menurut kami ya memang desa adat lah yang dulu artinya membangun daripada koordinasi bagaimana aturan yang dibuat atau prarem atau sanksi-sanksi yang dibuat itu betul-betul bisa berlaku secara langsung. Jadi sehingga masyarakat mampu mentaati. Jadi tentunya artinya tidak semua pura Kayaan Jagat jadi secara otoriter, mungkin secara langsung artinya desa adat itu menjadi sebuah badan pengelolanya atau sebagai pengelola langsung pengurus pura. Jadi inilah harus disinergikan antara keberadaan pengurus pura mungkin atau pengelola ada yang sudah dibuat adalah badan pengelola karena Kayaan Jagat lah yang mungkin bagian daripada aset pemerintah dan juga tetap bersinergi dengan desa adat. Menurut kami, jadi menurut yang sendiri desa adat dimanapun wajib. Jadi karena desa adat itu bertanggung jawab dengan krama yang ada di wilayahnya sendiri dan wilayah yang karena desa adat itu punya sebuah kawasan juga. Kita kan sudah punya perda Bali tentang sampah ya. Tetapi perda itu belum dilaksanakan secara tegak lurus dan benar. Kalau itu dilaksanakan secara tegak lurus dan benar, otomatis masyarakat akan menjadi lebih disiplin. Karena biasanya orang akan menjadi disiplin bila mana dia terancam dengan sanksi. Contoh, kalau orang Bali datang ke Singapura, dia suruh buang sampah di jalan raya, sepuntung rokok dia tidak berani. Tetapi begitu masuk Indonesia, dia habis merokok, dia melempar puntungnya. Nah, di sini berarti penerapan
ekstern daripada ketertiban hukum kita sangat lemah. Ini perlu digenjot. Sebagai pemerintah daerah, sebagai leading sektornya harus ini digerakkan melalui daripada desa dinas dan desa adat yang ada di Bali. Tingkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kawasan suci di Bali hendaknya mulai dilakukan dari yang paling kecil, yakni keluarga, di mana setiap keluarga, khususnya orang tua, dapat memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk menjaga lingkungan. Kemudian, di lingkungan organisasi kepemudaan yang terangkum dalam Seketrune-Truni STT juga perlu disosialisasikan baik melalui kegiatan maupun ajakan di media sosial. Edukasi juga dapat dilakukan melalui desa adat dengan awik-awiknya yang dibuat dan diterapkan dengan serius melibatkan sanksi yang diberikan. Karena kadangkala umat lebih menghargai awik-awik ketimbang hukum nasional karena disertai sanksi sosial yang membuat mereka takut untuk melanggarnya. Jadi kepada kita bicara kebersihan itu, tentunya kita harus betul-betul menjaga kedisiplinan kita sendiri. Ya, bagaimana kita menanamkan disiplin pada diri kita sendiri. Karena kedisiplin sangat penting. Nah, di sini kadang-kadang diabaikan kedisiplin itu. Pemerintah sudah membuat suatu peraturan pemerintah untuk memilah-milah sampah itu sendiri. Mana sampah basah, mana sampah kertas, sampah kering, dan mana sampah kaleng. Sudah dipilah-pilah sesuai dengan warna daripada tempat sampah itu sendiri sudah dibuatkan. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan beberapa, taruh di tempat-tempat umum, ada 3 tempat sampah yang berwarna itu. Nah, ini yang masyarakat yang belum mengerti kegunaannya. Dan juga sekalipun sudah mengerti kegunaan daripada pembuangan sampah itu, tapi setelah pembuangan sampah itu dari pihak pengangkut sampah juga kurang disiplin. Kenapa? Katakanlah kita contoh negara kita tetangga kita di Singapura lah contoh gitu. Kalau di pura-pura itu dibikin kayak bank sampah itu tidak pas. Kita bangun kesadaran dan pasti itu akan sadar semua bahwa itu adalah tempat suci kita. Yakin Tuhan itu tidak tidur asal kita mau berbuat bersama-sama. Seperti misalnya kawasan Besake. Sekarang kan sudah ada pengelolanya. Pengelola ini harus berfungsi efektif. Jangan hanya berfungsi formalitas saja. Harus berfungsi efektif. Semua harus tertangani. Ini contoh untuk Bali. Kalau itu udah selesai di sana, yang lain gampang urusannya. Itu gini, aturannya dibikin, penerapannya yang salah. Ya, penerapannya yang salah. Kita kalau tidak berani akan mengeksekusi, jangan bikin aturan. Percuma bikin aturan. Jadi aturan itu menjadi ompong. Maka dari itu harus siap. Kalau misalnya kita membuat aturan sanksi ini, kita harus siap dengan sanksinya yang sebenar-benarnya. Sehingga nanti menjadikan sebuah penegakan hukum yang pasti. Sehingga orang menjadi berpikir. Di sisi lain, kegagalan atau belum optimalnya pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola sampah saat ini juga menjadi persoalan sendiri bagi ancaman kerusakan lingkungan. Padahal persoalan sampah dari dulu didengungkan dan diingatkan serta dampaknya sudah dirasakan seperti kebakaran sampah di sejumlah TPA di Bali saat musim kering ataupun munculnya penyakit pencernaan di saat musim tertentu di kawasan TPA tersebut. Bahkan karena kesalahan dan analisis dampak lingkungan, AMDAL saat pembangunan tidak matang dan asal-asalan akhirnya di saat tempat pengelolaan sampah sementara TPST dikeluhkan oleh masyarakat. Tuntutan penutupan TPST oleh masyarakat ini bukan alasan, karena lokasinya kadangkala dibangun dekat dengan pemukiman ataupun pelayanan publik seperti kantor dan sekolah. Sekarang persoalan sampah, kalau itu semuanya dibawa ke TPA atau TPS, ini kan tentu bebannya cukup besar ya. Yang kedua, memang seperti tadi, seharusnya sampah-sampah organik ini jangan sampai terkirim ke TPS.
seharusnya itu masih bisa dikelola di rumah tangga maupun di tempat-tempat tertentu dijadikan pupuk ya. Ini kan masih ada kesadaran kita untuk mencampur sampah begitu ya. Seharusnya semua sampah itu sudah dipisah atau dipilah dari hulunya ya, dari rumah tangga ya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, kami yakin bahwa yang dikelola itu adalah hanya sampah plastik. Sampah plastik ini pun masih banyak yang bisa bernilai ekonomi ya, apakah itu botol dan lain sebagainya, dan pengolahannya pun juga lebih gampang. Tetapi kalau dicampur ini kan menjadi persoalan sudah menumpuk, apalagi ada musim hujan, sulit dikelola begitu ya. Sebagai daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah, tentunya persoalan sampah harus segera dituntaskan, baik dengan menerapkan teknologi tinggi dan dana yang cukup besar. Bali sebagai salah satu daerah yang menyumbang devisa terbesar bagi negara, tentunya memiliki hak untuk mendapatkan anggaran yang besar dalam pembangunan dan pengelolaan sampah yang tentunya ramah lingkungan. Keseriusan pemerintah daerah dalam mencari solusi penanganan sampah ini hendaknya juga dibuktikan, bukan sebaliknya dijadikan sebagai bahan kampanye jelang pesta demokrasi. Jadi kalau bicara masalah potensi sampah di Bali kan ada sampah yang memang bersumber dari masyarakat desa, ada sampah yang juga berpotensi daripada industri wisata yang kita di Bali. Jadi menurut kami ada pun sebuah penegasan pemerintah daerah terkait masalah pengolahan sampah berbasis sumber yang bagaimana masyarakat mampu untuk mengolah sampahnya di tempat dengan memilah, dengan yang disebut dengan reuse, recycle itu memang itu sangat harus tetap dimaksimalkan. Artinya untuk memperdayakan daripada masyarakat untuk mampu mengolah sampahnya sendiri, sehingga mengurangi daripada residu menuju TPS atau TPA itu, karena tentunya dengan potensi residu yang semakin tinggi, jadi kemungkinan TPA kita pun dimanapun tidak akan pernah memenuhi. Nah tentunya dengan potensi yang lain adalah potensi industri, karena kita tahu masyarakat Bali ini adalah juga sebagai sentra pariwisata yang menghasilkan juga sampah, baik sampah organik maupun sampah plastik dan yang lainnya. Jadi ini tentunya juga tidak cukup dengan pengelolaan sampah secara konvensional seperti itu. Jadi harus dikombinasikan dengan pola modern. Dari pemerintah provinsi juga harus turun tangan, apakah itu dari dinas kebudayaannya, dinas sosialnya harus turun tangan, itu memberikan sosialisasi kepada umat kita, terutama yang beragama Hindu. Kalau kita menyangkut pura tentunya, kalau pura itu kelihatan bersih dari jalanan, bersih rasanya kok enak gitu. Kalau melihat ada sampah plastik bercecer berserakan di jalan, apalagi bekas kembang di tempat sembahyang, luar biasa itu harus betul-betul dibenahi, betul-betul mendasar sekali pembenahannya. Nah itu tadi sudah samping juga tentang pembuangan, tempat pembuangannya harus betul-betul diperbanyak juga, karena kadang-kadang kita juga bingung nyari tempat pembuangan sampah. Persoalan menjaga kawasan suci di Bali hendaknya dijadikan sebuah kesadaran semua pihak, bukan sebaliknya sebuah tuntutan oleh sebuah aturan. Karena bagaimanapun kesadaran yang dibangun dari sebuah hati nurani yang direalisasikan dalam pikiran, perkataan dan perbuatan akan sangat bernilai dalam mewujudkan hal tersebut. Di samping itu, kesadaran ini merupakan bagian dari yatnya yang ada dalam ajaran agama Hindu yang perlu dijadikan pedoman seperti yang didengungkan dalam konsep Trihitakarana, di mana keharmonisan itu harus dijaga, baik hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Kesadaran ini juga harus dibarengi dari pemerintah dalam upaya mengatasi persoalan sampah secara terintegrasi dengan kota dan kabupaten di Bali, sehingga Bali ke depan bebas sampah dan lingkungan Bali tetap terjaga.